Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torkat pada chapter 215 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Masa Lalu Kepala Keluarga Potongan Kenangan Pomido Gustang Part ke-1. Flashback sebelum kejadian Trumere, berada di sebuah camp, terjadi perdebatan antara Kun Ethan dan juga Yirang, di mana Yirang menyalahkan Kun Ethan tidak mengikuti perintah dan membuat tombak tanpa izin. Yirang tidak akan melepaskan Kun Ethan. Kemudian Kun Ethan melakukan pembelaan bahwa dia tidak membuang tombak karena musuh tiba-tiba melompat ke arahnya. Jadi dia tidak punya pilihan lagi. Melihat pembelaan itu, Yirang pun berkomentar bahwa Ethan tidak punya gagasan untuk menjaga dia di Bay, sehingga Kun Ethan tidak lagi memajukan tombaknya. Di sisi lain, V yang berada di tengah-tengah pertikaian mereka berdua pun mencoba untuk melerai mereka dan mencoba mendamaikan mereka berdua. Tetapi mereka berdua seperti tidak ingin berdamai. Bahkan Yirang pun tetap menyalahkan Kun Ethan karena dia melakukan apa yang dia inginkan. Beberapa kali Kun Ethan berperilaku seperti itu kepada tim, tidak satu kali ataupun dua kali. Kemudian V menjelaskan bahwa tujuan Ethan yang kedua kalinya memiliki alasan yang baik. Jadi V memohon untuk mereka berdamai saja. Tapi bagi Yirang itu sangatlah konyol, karena ini adalah alasan hidup atau mati. Yirang pun kembali mengeluh. Jika Ethan tidak meminta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi, kita tidak bisa satu tim lagi. Karena ini adalah situasi hidup atau mati bagi semua orang di sini. Di sisi lain ada Jahat dan juga Trumere yang sedang mendengar perdebatan mereka. Dia setuju bahwa tidak benar mengatakan seseorang untuk meminta maaf hanya karena mereka adalah tim Anda. Kemudian Yirang meminta pendapat kepada Jahat, karena Jahat adalah pemimpin dari tim ini, untuk menentukan siapa yang benar dan juga siapa yang bersalah. Di sisi lain, Kun Ethan juga sependapat bahwa jika Jahat ingin berada di tengah, pastikan berada di tempat yang tepat. Kemudian V pun menghampiri Jahat, menanyakan kenapa dirinya merasa seperti musuh publik nomor 1. Bukankah kau Jahat yang pemimpin? Kamu bilang kamu rajanya, bukan? Lalu dengan mode santai, Jahat berpendapat karena V yang berada di tengah perdebatan itu, jadi V harus menyelesaikannya sendiri sambil Jahat tertawa. Jadi Jahat akan menyerahkan posisi pemimpin ini kepada V untuk sementara. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Kun Ethan langsung meminta V untuk memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang harus meminta maaf kali ini. Lalu Kun Ethan sambil menunjuk kepada Yirang yang seharusnya bersalah. Lalu Yirang pun membalas dengan membela diri karena seharusnya Kun Ethan tetap yang bersalah. Di sisi lain, V pun meminta mereka berdua untuk tenang terlebih dahulu. V pun karena merasa terdesak di antara mereka, V pun langsung menunjuk Pomido Gustang untuk menentukan yang bersalah. Karena Gustang adalah pria terdidik yang telah membaca banyak buku dan juga cerdas. V pun kembali menjelaskan, karena dia ditunjuk sebagai pemimpin sementara, V akan menuju Gustang sebagai hakim. Karena Gustang tahu tentang pemisahan kekuatan dan juga demokrasi. Kemudian Yirang pun setuju karena Gustang lebih baik daripada V, dan Kun Ethan pun juga sepakat. Lalu Kun Ethan pun meminta V untuk menyingkir karena mereka berdua akan meminta Gustang untuk memutuskan. Yirang pun langsung membentak Gustang untuk memutuskan siapa yang bersalah. Kun Ethan pun menambahkan karena Gustang hakim, dia meminta untuk segera diputuskan siapa yang bersalah. Mendengar hal itu, Gustang pun terkejut karena tidak merasa berada di permasalahan ini. Sampai-sampai dia harus diseret-seret dalam pertikaian. Gustang merasa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka berdua dengan kompak bahwa karena Gustang hakim, dia pasti sudah tahu. Berada di kejauhan, V hanya bisa melihat dan meminta maaf pada Gustang sambil tertawa. Setelah itu, Gustang dengan memegang kepalanya yang sepertinya pusing dengan permasalahan perdebatan itu,
Kustang sepertinya sudah mulai melakukan penyelidikan. Kustang pun sudah memeriksa tampilan lampu depan dan akhirnya menemukan keduanya ada masalah dan mereka berdua mengakuinya. Tetapi bagi Kustang itu bukanlah masalah besar. Di sisi lain dalam hati Kustang bergumam bahwa para rekan-rekannya yang bajingan itu bertarung karena mereka senang melihatnya menderita. Tak lama dari situ, V menghampiri Kustang sambil memberi apresiasi kepada Kustang dengan berkata kerja bagus. Lalu Kustang pun bergumam, apa-apaan ini? Apakah kamu tahu berapa banyak kedua idiot itu telah menyiksaku? Selama beberapa hari terakhir karena kamu menunjukku sebagai hakim, kemana kamu pergi saat aku menderita? Tak lama dari situ, V pun memberikan sebuah hadiah kepada Kustang. Lalu Kustang pun menanyakan, hadiah itu adalah sebuah gantungan kunci. V pun memberitahu bahwa dia membuatkan sebuah hadiah untuk kerja keras Kustang. Sekarang benda ini adalah milikmu Kustang. Kustang pun melihat kedua hadiah itu adalah timbangan dan juga perintah penebusan. Ini cupi terbuat dari jade dan digunakan untuk menghancurkan kepala mereka yang memiliki banyak pikiran yang tidak berguna. Di sini dijelaskan bahwa cupi adalah sebuah tongkat yang digunakan para biksu untuk memukul kepala seseorang yang kehilangan konsentrasi saat bermeditasi. Kata menghancurkan kepalanya juga ada artinya dan meledakkan kepalanya. Kemudian V menjelaskan bahwa dirinya takut hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Jadi V meminta tolong kepada orang tua di workshop untuk memberikannya kepada V. Lalu Gustang pun menanyakan, mengapa meminta bantuan kepada orang tua yang jahat itu? V pun menjelaskan bahwa timbangan ini sangat aneh. Jika Anda berbicara tentang dosa yang Anda lakukan di depan timbangan ini, akan memutuskan apakah mereka minor atau mayor, dan siapa yang lebih benar. Dan alat penyedia keadilan adalah alat yang mendapatkan hukuman yang tidak bisa dihindari terhadap mereka yang telah melakukan dosa. Sambil menepuk pundak Gustang, V pun berpesan kepada Gustang bahwa mulai sekarang Gustang sudah memiliki ini. Gustang akan menjadi hakim yang sejati, yang akan menghakimi kesalahan kita. Lalu Gustang pun menanyakan mengapa dia yang diberikan peran ini. Kemudian V pun menjelaskan bahwa di masa depan saat kita mendaki menara, kita akan menghadapi banyak situasi seperti hari ini, dan Gustanglah yang bisa mencatatnya dan menilai kesalahan kita. Karena Gustang adalah yang paling mencari kebenaran di antara kita semua. Gustang adalah orang yang dapat dipercaya yang layak melindungi catatan dan juga kebenaran. Tak lama dari ucapan itu, V pun beranjak pergi dengan salam kepada Gustang. Selamat bekerja, hakim yang baik. Pada saat itu, Gustang pun berkata dalam hati sambil berpikir, aku hanya menyerahkan kepadamu karena aku tidak ingin kamu terjadi masalah di masa depan. Kamu memberikannya kepada saya setelah kamu tahu apa artinya orang tua melakukan ini. Ini sedikit beban, tapi aku tidak bisa membantunya. Jika itu hal bodoh mempercayai saya untuk melakukan ini, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Sejak hari itu, Gustang mengambil peran sebagai pencatat dan juga juri tim. Gustang bertanggung jawab untuk merekam dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan tim, dari hal terkecil hingga yang terbesar, dan itu menjadi lebih sulit dan pekerjaan yang lebih berat dari yang Gustang harapkan. Manusia tidak seperti benda. Tidak peduli seberapa sering kamu melihatnya, kamu tidak bisa menilai isi sebenarnya di dalamnya. Kita mungkin tidak menyadari sebagai kesalahan demi kesalahan dan pengorbanan demi pengorbanan dilakukan. Romere mulai berkurang secara obsesif. Jumlah kesalahan yang dia buat dan memerintahkan hewan-hewan yang selama ini menjadi temannya dengan perintah yang semakin belak-belakan dan juga ekstrim. Bersamaan dengan berlalunya waktu, hewan-hewan yang dirawatnya kehilangan kesadaran diri
dan menjadi boneka yang hanya menuruti perintahnya. Tromere bagaimanapun tidaklah puas. Jadi pada akhirnya Tromere memasuki wilayah terlarang, lalu necromancer, antara terlarang yang memenjarakan roh orang mati di dalam mayat mereka untuk mengendalikan orang mati, seolah-olah mereka hidup. Sejak saat itu, Tromere terus memiliki pikiran yang berbahaya, dan pada akhirnya pikirannya membawa bencana yang tidak dapat diperbaiki pada menara. Kembali pada timeline sekarang, lembaran kertas-kertas yang berisi catatan-catatan dosa-dosa yang telah Tromere lakukan sekarang yang melayang-layang di antara dirinya. Lalu sang hakim pun bertanya kepada Tromere, apakah dia sudah mengingat catatan sebelumnya? Lalu Tromere pun menjawab bahwa dia telah mengingatnya, bahwa catatan itu mungkin bagian dari memori yang telah lama terhapus. Hakim itu pun kembali membuka catatan bahwa hari itu setelah permainan selesai, Tromere dan rekan-rekannya turun ke aqueduct dan menemukan bahwa dengan pilihanmu untuk membawa air, kalian tidak hanya mengubah beberapa. Narator kembali berkata, sejak itu Tromere menyentuh wilayah terlarang dan mulailah menangkap dan mengendalikan hal yang seharusnya dikembalikan ke bumi sebagai hewan-hewan menara. Pada akhirnya, kerakusan Tromere menyebabkan bencana yang mengakibatkan pengorbanan banyak orang. Apakah Anda menyesal atau merasa meminta maaf untuk kejadian yang telah terjadi? Lalu Tromere pun melakukan pembelaan bahwa dia menyesalinya atau bersedih, dia tidak tahu. Tromere tidak tahu perasaan tersebut sekarang. Jadi bagi Tromere tidak tahu bagaimana perasaan Tromere kemudian. Dan Tromere tidak bisa memaksakan diri sendiri untuk memaksakan apa yang Tromere tidak ketahui sekarang. Jadi bagi Tromere tidak perlu menyesal. Lebih tepatnya Tromere tidak tahu. Kemudian sang hakim pun mencatat pembelaan Tromere. Pembelaan beserta kenanganmu akan ditimbang dalam neraca penghakiman. Timbangan diperlukan untuk menghukummu. Sebagai hasil dari putusan, Popido Gustang akan dibangkitkan kembali sebagai hakim kesalahan Anda. Benar saja, tak lama dari situ diperlihatkan kembali bahwa Popido Gustang kembali hidup. Lalu Gustang pun mengharapkannya. Bagi Gustang, Tromere telah membuang kesempatan terakhirnya yang telah Gustang berikan. Sangat sulit bagimu Tromere untuk mengakui kesalahanmu. Kemudian Tromere pun menjelaskan, jika sudah tahu kenapa masih bertanya? Bukankah sulit bagi kita para petualang agung? Mungkin berlutut pun kita berada dalam posisi jauh lebih tinggi daripada makhluk yang tidak penting. Bagi Tromere, jika kita berlutut dan meminta pengampunan, apakah itu disebut dengan pertobatan sejati? Ketulusan apa yang dapat terhadap makhluk yang tidak penting ketika seseorang sudah berada di tingkat yang berbeda? Bagaimana kita bisa mengakui kesalahan masa lalu kalau sudah terjadi? Jadi menyerahlah, kita sudah tidak punya cara untuk diampuni. Dan dunia menyebut orang tersebut adalah penguasa. Apa yang diinginkan makhluk tidak penting dari kita bukanlah pertobatan atau renungan, tetapi jatuh. Dalam hal ini jatuh adalah kematian atau ingin mereka menghilang. Tromere kembali menjelaskan, dan jika orang seperti kita ragu saat kita jatuh, mereka akan menunggu sampai leher kita direnggang untuk mengobati daging kita. Terlihat pengecut, tapi itulah sifat manusia. Dari saat kita mendapatkan puncak, satu-satunya pilihan yang kita punya adalah jatuh atau tidak. Tapi jahat telah memberikan kita pilihan cara untuk menghindari jatuh selamanya. Hanya sekarang kita telah melanggar hukum menara. Kita telah menjadi makna yang tidak akan pernah jatuh. Di artian ini adalah yang menjadi yang tidak terkalahkan. Tromere terus mengoceh.
Ironisnya, bukan karena alasan yang sama bahwa Gustang telah memainkan permainan ini dan bahwa telah merencanakan tindakan konyol dengan mempercayakan hukuman kepada kita, pada orang yang bernama Bellerir. Tromere terus bergumam bahwa sebenarnya Gustang adalah pria yang kedudukannya sama seperti mereka. Orang yang tidak punya perasaan terhadap makhluk sepele dan malah memberikan tempat kepada makhluk rendahan bernama Bellerir untuk mempercayakan hukuman kepada kita. Tromere meminta Gustang untuk menghentikan ini semua dan kembali ke cara masa lalu. Mari berhenti mengeluh hal yang tidak ada acara untuk memulihkannya. Kemudian Gustang pun menyangkal ucapan Tromere. Tidak seperti yang Anda bilang, saya mungkin tidak layak. Tapi Gustang ingin memastikan sayap-sayap orang yang arogan. Siapa yang berpikir bahwa kalian akan bisa terbang selamanya? Kemudian tak lama dari situ Gustang mengeluarkan sebuah pena dan memohon statusnya sebagai hakim untuk mengambil lalu menggunakan perintah penembusan yang hanya bisa digunakan oleh hakim. Lalu di atas kepala Gustang muncullah sebuah aliran Shinsui yang mengeluarkan sebuah senjata yang berbentuk tongkat dengan ukuran yang sangat besar. Itu adalah alat yang telah Vi berikan pada Gustang di masa lalu untuk menghukum para petualang agung yang membuat kesalahan. Lalu Gustang pun berpesan pada Tromere, Anda layak diturunkan ke tanah, di mana makhluk yang tidak penting menunggu. Penghakiman berikutnya akan menjadi mereka, bukan Gustang. Karena seperti yang Tromere bilang, Gustang sama seperti kalian. Gustang hanya ingin menyebabkan perpecahan karena Gustang malu karena perilaku mereka yang salah. Kejatuhan Tromere itulah penilaian yang bisa Gustang berikan kepada Tromere. Mendengar hal itu, Tromere pun kesal lalu mencemooh Gustang dengan kata pria yang bodoh. Lalu Tromere pun mengeluarkan banyak animanya, mulai dari hewan-hewan yang kecil hingga hewan-hewan mitikalnya, dan menantang Gustang untuk menghukumnya. Pada chapter kali ini diperlihatkan banyak sekali hewan-hewan di menara yang telah Tromere tangkap dan dia kendalikan sepenuhnya. Lalu di sisi lain Gustang pun mengeluarkan pasukan di dalam status kehakimannya berupa makhluk yang memiliki bor penghancur yang memiliki sayap berwarna putih. Makhluk-makhluk itu bernama Seraphim Light. Para pasukan ini mendemonstrasikan sesuatu seperti wahyu. Kemudian pecahlah peperangan antara hewan-hewan milik Tromere melawan pasukan Seraphim milik Gustang. Di sisi lain, tongkat yang membesar tadi berubah menjadi ukuran kecil, lalu digenggam oleh Gustang untuk mulai digunakan. Tongkat itu bisa menebas habis para hewan-hewan milik Tromere dan tidak bergenerasi kembali. Melihat hal itu, Tromere sangat terkejut. Kekuatan dari tongkat tersebut sangat luar biasa. Lalu tanpa basa-basi, Gustang mendekat ke arah Tromere. Tak lama dari situ, boom, tongkat tersebut dipukulkan tepat di hadapan wajah Tromere, sehingga membuat masker milik Tromere menjadi pecah. Ditutup pada chapter kali ini, Tromere yang sudah terkena pukulan tongkat tersebut terhempas cukup jauh dengan bersimbah darah di wajahnya. Gustang lalu meminta Tromere untuk bangun. Gustang ingin menghancurkan sayap milik Tromere yang sangat dibanggakan itu dan akan meninggalkan hewan-hewan itu seperti hotdog ring. Kemudian Tromere pun marah dan mencaci kata-kata kasar kepada Gustang. Di panel ini diperlihatkan wajah Lobopia Tromere yang sudah dewasa meskipun sedang keadaan mimisan. Baiklah, sekian pembahasan Torokat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.